Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh beribadah, baik yang secara langsung di tempat ibadah maupun yang beribadah secara streaming. Sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan berita gereja. Berita gereja Minggu 13 Juni 2021. Bab yang pertama, undangan. 1. Rapat Majelis Pekerja Harian atau MPH hari Senin 14 Juni 2021 pukul 19 di Gereja Induk Purwodiningrat. 2. Badan pemeriksa akan memeriksa keuangan wilayah utara, Pepandan Geraha Manunggal dan Pepandan Losari hari Rabu 16 Juni 2021 pukul 19 di Gereja Induk Purwodiningrat. Kepada pengurus wilayah atau pepandan dimohon membawa program kerja. Bab yang kedua, pemberkatan nikah. Akan dilayani pemberkatan nikah Saudara Eliane Jatining Panglipur, anak Bapak Elifas Sumarsono, Ibu Sri Lestari, warga kelompok Purwodiningrat, dengan Saudara Limbang Jati Syabatani, anak Bapak Syaiful Bahri, dan Ibu Sukini, warga GPDI Karmel Jakarta, pada hari Sabtu 26 Juni 2021 pukul 15.30 di Gereja Induk Purwodiningrat, dengan menerapkan protokol kesehatan ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan sebagai berikut. Ketentuan umum. 1. Keluarga mempelai, tamu jemaat, dan jemaat yang menghadiri ibadah disebut sebagai peserta ibadah. 2. Pendeta, majelis, organis, kantoria yang menghadiri ibadah memberikan layanan peribadatan disebut sebagai pelayan ibadah. Ketentuan khusus. Protokol kesehatan. 1. Kapasitas tempat duduk peserta ibadah terbatas untuk 30 orang dengan ketentuan. 1. Kuota tempat duduk peserta ibadah dari keluarga kedua mempelai sebanyak 15 orang di luar orang tua kedua mempelai. 2. Kuota tempat duduk peserta ibadah untuk jemaat sebanyak 15 orang. 2. Peserta ibadah wajib melaksanakan pendaftaran atau registrasi melalui petugas kantor gereja paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan ibadah, yaitu tanggal 24 Juni 2021. 3. Peserta ibadah dengan usia kurang dari 15 tahun tidak diperkenankan hadir. 4. Bagi orang tua dan mempelai yang berasal dari luar kota Surakarta wajib melampirkan hasil tes swab antigen 1x24 jam atau swab PCR 2x24 jam sebelum hari H pelaksanaan ibadah. 5. Peserta dan pelayan ibadah wajib mengikuti protokol kesehatan. Yang menghantarkan khotbah hari ini, beliau Bapak Amang Darwianto, organis Ibu Rini Sulistianingsih, pemandu pujian Ibu Indah Ayu, dan Bapak Agus Riono, petugas multimedia dari Komisi Multimedia. Marilah jemaat kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 14, baitnya yang pertama dan kedua, muliakan Tuhan Allah. Pimpinannya dalam
Jemaat yang terkasih, marilah kita kuduskan kebaktian pada pagi ini dengan mengucap demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya senantiasa damai sejahtera ada pada Bapak Ibu dan Saudara, terlebih kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti peribadatan ini dari rumah, kiranya senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sudah sepatutnya dan selayaknya kita memuji dengan riang Allah kita yang besar, karena Dialah pencipta yang senantiasa memberikan sinarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita agungkan nama Tuhan dengan kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 3. Kami puji dengan riang. Tidak ada pengampunan kalau tidak ada pengakuan. Bagaimana kehidupan kita rasakan jauh sekali dengan yang namanya sempurna dalam menerapkan kasih Allah. Oleh karena itu, pada pagi ini kita diperkenankan kembali untuk mengaku salah dan dosa kita. Dengan bersama-sama kita dengarkan hukum kasih yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah bersama-sama dengan segala kerendahan hati dan penyadaran diri kita akan salah dan dosa kita. Kita sesali dengan kita bersama-sama memujikan dari Kidung Jemaat 37A bait 1 dan 2, Batu Karang yang Teguh.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Petunjuk hidup baru terambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Inilah berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang senantiasa setiap minggu kita terima. Jadikanlah ini sebagai kompas dalam melaksanakan kehidupan kita, sehingga kita mempunyai satu arah yang berfokus kepada Kristus. Marilah bersama-sama kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan kita menyanggupkan diri kita untuk melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pujikan Kidung Jemaat 309 bait 1 dan 3. Biar ku tumbuh di batangmu. Bersama-sama marilah kita satukan hati kita di dalam doa untuk menerima taburan firman Tuhan. Inilah Tuhan ungkapan syukur kami atas sepekan Tuhan memberkati di dalam kami beraktivitas, di dalam kami bekerja. Pada pagi ini Tuhan kami satukan hati kami dalam satu peribadatan yang kudus. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan. Tutup bungkus hamba-Mu ini dengan darah-Mu Tuhan, dan berikan hikmat yang daripada-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kuasai ruangan ini dengan Roh-Mu Tuhan, agar kami pulang dapat membawa berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih,
Untuk pagi ini bersama-sama kita buka dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan yang ke-34. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang bertatap muka di gereja, kita buka Alkitab kita, baik Alkitab konvensional maupun digital kita, dari kitab Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara terkasih dapat menyimaknya dengan baik. Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Dilanjutkan ayat 30, perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Dan yang lebih berbahagia ialah mereka yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Marilah kita memberikan salam namaste kepada kanan kiri depan belakang dengan memberikan senyuman. Saya percaya meskipun memakai masker tapi guratan wajah senyuman itu terlihat. Nah, haleluya. Ya. Ada satu cerita, sebut saja namanya Mukidi gitu ya. Mukidi ini sudah 30 tahun dia merantau ke Kalimantan. Dan pada saatnya dia ada rasa ingin pulang, rindu yang namanya kampung halaman. Dia di sana sudah berkebun sawit dan sukses. Dia mengikuti program transmigrasi pemerintah sudah berpuluh-puluh tahun dan ingin pulang. Perjalanan pulang dia ingin mencoba naik yang namanya pesawat terbang. Ya. Dari Kalimantan ke Yogyakarta. Ya. Dia naik pesawat terbang karena baru pertama ini, pengalaman pertama. Perjalanan dari rumahnya di kebun sampai ke bandara itu memakan waktu 2-3 jam. Karena rasa rindunya,
Mukidi ini tetap rindu pulang. Akhirnya setelah membeli tiket pesawat, dia ke bandara dan menunggu boarding. Sambil menunggu boarding naik, dia ketemu dengan seseorang. Dan dia ditanya, "Loh, mau pulang kemana Pak?" "Saya mau ke Yogyakarta. Saya rindu kampung halaman saya." "Oh, sudah berapa tahun di Kalimantan?" "Oh, sudah lama Mas, sudah berpuluh-puluh tahun." "Oh ya." Akhirnya mereka satu pesawat terbang yang sama. "Oh sama kalau gitu, saya juga turun di Yogyakarta." "Oh ya, sama Pak ya, sama." "Oh saya baru kali ini naik pesawat," dia bilang seperti itu. Nah tiba saatnya dipanggil, pesawat dengan nomor sekian silahkan untuk menaiki pesawat. Nah akhirnya mungkin dinaik itu pesawat. Kemudian dia duduk karena dia merasa dirinya itu paling awal datangnya, dia duduk paling depan. Duduk di depan. Nah kemudian setelah semua penumpang naik, pramugari mulai mengecek satu-satu. Terjadi perselisihan di situ. Seseorang yang membawa tiket ini merasa tempat duduknya itu diduduki oleh Mukidi. "Pak, ini tempat duduk saya ini." Enggak mungkin, kalau saya duduk paling duluan. Saya itu datang paling duluan loh Mas. Sudah otomatis saya dapat kursi yang duluan. "Bukan Pak, ini kelas Bapak ini lihat kelas ekonomi. Yang Bapak duduki ini adalah kelas bisnis. Enggak bisa. Silakan cari tempat duduk sendiri." Nah, karena baru pengalaman pertama kan. Akhirnya pramugari mendatangi. "Ada apa Pak?" "Ini Mbak, tempat duduk saya ini diduduki oleh Bapak ini. Ini kelasnya kan ekonomi, kenapa duduk di kelas bisnis?" Pramugari menjelaskan, "Pak, tiket Bapak ini kelas ekonomi. Silakan Bapak duduk di belakang, mari saya hantar." "Loh, Mbak ini siapa kok ngatur-ngatur saya?" "Saya pramugari di sini Pak." "Oh, cuma pelayan saja kok ngatur-ngatur." "Enggak mau saya." Saking susahnya ini pramugari, dia bilang dengan pilotnya, sampai pilot itu turun tangan. "Pak, ini Bapak ini kelasnya ekonomi Pak. Kalau mau duduk ya di belakang, di sini itu kelas bisnis." "Sampian itu siapa kok ngatur-ngatur saya lagi?" "Saya ini pilot." "Lah kerjanya nyopir kok, ya duduk dana di depan, jangan ngatur-ngatur saya." Nah, sudah 3 orang tahu wes, angel gitu ya. Akhirnya ada seorang penumpang pesawat ini yang tadi diajak ngobrol itu mendatangi dan membisikkan pada Mukidi. "Oh gitu tuh Mas, yang ngomong dari tadi Mas, dengan secepat kilat Mukidi duduk di belakang." Nah, pramugari sama pilotnya kan bingung, Bapak ini ngomong apa sampai Mukidi mau duduk di belakang dengan cepat. Ditanyalah pilot itu sama bapaknya, "Pak, tadi Bapak ngomong apa sama Mukidi Pak, kok dia bisa mau pindah dengan cepat?" "Saya cuma bilang dengan bahasa Jawa Mas, dia kan orang Solo." Saya bilang, "Pak Mukidi, jenengan niku numpak pesawat tujuannya ten Jogja. Nek jenengan duduk ning ngarep, lingguh ning ngarep, kuwi engko miduke Kulon Progo Pak. Ora sida ning Jogja. Piye, gelem ora?" "Oh ya ora gelem no." "Ya wis kono ndang pindah." Akhirnya dia pindah di belakang. Nah, itulah ya. Jadi ketika kita melihat suatu permasalahan, kita harus melihat dulu dari latar belakang permasalahan tersebut. Dia samakan dulu frekuensinya dengan yang namanya Mukidi tadi. Dia kemudian merampaikan beberapa masukan. Barulah dengan secepat kilat dia pindah ke belakang karena takut diturunkan di Kulon Progo. Padahal memang bandaranya sekarang Kulon Progo, ya. Takut diturunkan di Kulon Progo. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kehidupan ini semakin hari ini semakin berkembang. Dunia ini semakin hari juga semakin berkembang mengikuti teknologi zaman. Dulu kita bisa menyaksikan televisi 30 in itu mesti gede-gede, kotaknya itu gede-gede. Sekarang kita melihat televisi sekarang itu sudah tipis-tipis, kecil-kecil.
Bahkan dari HP bisa disambungkan dengan televisi. HP yang dulunya tebel-tebel itu, yang bisa buat ganjel itu sekarang sudah tipis-tipis. Sekarang sudah zamannya canggih-canggih. Kalau dulu kita mendengarkan musik menggunakan Walkman, sekarang ini kita tinggal beli iPod yang berisi ratusan lagu, bisa kita dengarkan dari alat yang kecil ini. Inilah dunia yang bertumbuh, berkembang begitu cepat. Bagaimana dengan gereja? Apakah gereja dapat mengikuti perkembangan zaman? Apalagi di situasi pandemi seperti ini. Jemaat dan majelis dituntut untuk lebih memahami akan perubahan zaman. Majelis yang dulu ketemu, ngobrol, bisa mengandalkan yang namanya tatap muka, sekarang tatap muka dibatasi. Maka majelis harus turun ke bawah, memberikan dukungan kepada jemaat. Karena kenapa? Kalau tidak demikian maka domba-domba ini akan tercerai-berai, mencari rumput-rumput mana yang segar. Oleh karena itu kita harus bersama-sama bersinergi, jemaat dan majelis. Terlebih pendeta, dia adalah garda terdepan ketika pandemi seperti ini, menyapa jemaatnya. Pripun Bu Heri, sehat? Oh sehat Pak Pendeta, cuma 2 menit, cuma 3 menit, tapi menimbulkan efek yang luar biasa. Pelayanan ini juga memerlukan proses. Pelayanan ini juga memerlukan hal-hal di mana kita belajar. Bisa jadi pengetahuan yang saya miliki itu tidak diketahui oleh orang lain, tapi orang lain memiliki pengetahuan yang saya tidak memiliki, bisa bertukar pikiran. Proses dalam pelayanan itu dengan menggunakan hati. Karena Tuhan melihat kita itu dari hati. Jadi kalau kita di gereja nampaknya sopan, nampaknya santun, itu harus selaras. Hati, pikiran, perbuatan harus seia sekata. Jangan di gereja sopan, tapi di luar. Jangan di gereja sopan, tapi di media sosial. Itulah. Maka kita harus samakan hati, kata, dan perbuatan satu frekuensi. Tuhan tidak akan tertipu dengan yang namanya pencitraan. Dia tahu mana hatimu yang sebenarnya. Manusia bisa tertipu dengan pencitraan, tapi Tuhan tahu hatimu yang terdalam. Kalau kita sudah tahu kebenaran, masakan kita masih melanggarnya, itu suatu perbuatan yang sama juga dengan menghujat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hidup manusia yang perlu menjadi permenungan kita bersama ada 2. 1, bagaimana kita merespon setiap peristiwa hidup yang digelar Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita mau berproses dengan baik selama hidup kita? Yang kedua, selama kita berproses apakah kita mengalami pertumbuhan? Atau kita justru stagnan, atau lebih parahnya lagi tidak ada pertumbuhan. Kalau dulu pandemi masih awal-awalnya, kita tidak diperkenankan untuk bersekutu seperti ini. Itu kita merasa ada yang kurang. Kita merasa ada yang kok ada sesuatu yang membuat kita gundah. Di gereja hanya dipantengin lewat HP. Apalagi kalau pas tanggal-tanggal tua, kuotanya menipis. Sementara ibadah hanya di HP. Tapi sekarang kita diperkenankan untuk bertatap muka dengan protokol kesehatan. Inilah proses kita. Bagaimana proses ini kita ikuti, bagaimana proses ini kita jalani. Dengan proses ini kita semakin bertumbuh atau stagnan. Ini
yang menjadi permenungan kita. Ketika kita diproses Tuhan melalui kejadian-kejadian kehidupan kita, yang terkadang hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita, yang terkadang hasilnya jauh dari harapan kita, dan terkadang hasilnya itu tidak terpikirkan. Inilah proses kehidupan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita bisa melihat Daud. Daud sebelum menjadi raja, dia hanyalah sebagai gembala. Dan satu lagi, gembala dan kurir. Dia itu dulu sering membawa makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang menggembala. Ketika dia diproses dari perkara-perkara kecil, hanya sebagai kurir pembawa makanan, hanya sebagai gembala, dan Tuhan memberitahukan kepada Samuel untuk pergi ke keluarga Isai. Orang yang aku tunjuk itulah yang kamu urapi untuk menjadi raja. Kakak-kakaknya lewat dan akhirnya Daud. Inilah satu proses yang dialami Daud. Bagaimana dia sebagai seorang gembala, ketika dombanya terancam oleh singa, dia berdiri di depan, di garda terdepan untuk membela domba-dombanya. Dari karakter pemimpin, Daud sudah memiliki. Saya pemimpin, saya menggembala domba. Domba adalah tanggung jawab saya. Ketika ada ancaman, saya harus berdiri di depan. Inilah yang dinamakan proses kehidupan kita. Anak-anak kita kelas 3, tentu orang tua ingin naik anak kita menjadi kelas 4. Sudah kelas 4 tentu pengen naik ke kelas 5 dan seterusnya. Namun menuju ke kelas 3, ke kelas 4, ke kelas 5, ke kelas 6 itu harus ada yang namanya ujian. Yuk ujian, yuk UAS, ulangan akhir semester, UTS, ulangan tengah semester. Ujian-ujian itu yang nanti akan membuat kita, membuat anak-anak kita naik peringkat ke jenjang berikutnya. Inilah ujian kehidupan yang kita alami, yang merupakan ujian untuk kenaikan kualitas kita, kualitas iman kita kepada Tuhan. Bagaimana kita berproses merespon setiap kehidupan yang kita alami sebagai sebuah peningkatan iman, pertumbuhan. Apakah di dalam proses Tuhan menegakkan kita? Tidak. Dalam proses kehidupan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah menguji ujian yang melebihi kemampuan. Ketika Anda menerima ujian, hidup ini sepertinya berat. Kesusahan selalu datang. Datanglah kepada Tuhan. Ungkapkan semua kepada Tuhan. Kalau perlu nangis, nangislah di hadapan Tuhan. Saya hanya bisanya nangis. Nangislah kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu setiap bahasa tetesan air mata kita. Tuhan mengerti tanpa kita berkata-kata. Kita berdoa. Air mata yang menetes, Tuhan tahu apa masalahmu. Inilah suatu proses yang terus berjalan dalam kehidupan kita. Data, saya mencoba mencari data-data. 20% manusia itu mencari nikmat, 80% manusia itu menghindari sengsara. Artinya memang manusia itu pengennya nikmat, tapi kalau bisa jo sengsara. Itu pasti wajar. Namun bagaimana bahwa kesengsaraan dalam kehidupan kita adalah suatu proses. Proses yang membuat kita lebih lagi di dalam iman kita kepada Tuhan.
Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, karena tangannya yang selalu menopangnya. Injil Markus yang telah kita simak dengan baik, tumbuhan itu dari biji, kemudian menjadi tunas, dan tunas akhirnya bertumbuh menjadi pohon. Kita tidak bisa melihat, menyaksikan pertumbuhannya, tapi kita bisa melihat, merasakan bahwa dia memang tumbuh. Artinya dalam kehidupan kita, sepertinya kita berjalan sendiri. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan senantiasa ada dalam sekeliling kita. Tuhan menopang kita ketika kita terjatuh, dia tidak akan meninggalkan kita terantuk batu. Bagaimana kita melihat, menyatakan proses kita kepada Tuhan dengan kesetiaan kita. Setia berproses dalam bertumbuh. Ketika kita sudah diproses dengan pengalaman-pengalaman kehidupan, tentunya kita harus pastikan kita juga bertumbuh. Dalam proses Tuhan senantiasa ambil bagian. Proses memang menyakitkan. Proses memang kadang menyedihkan. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Bukan rancangan kecelakaan. Setiap proses yang kita alami, kita jalani, kita ikuti babak per babak dengan baik. Supaya kita tahu bahwa Tuhan berkarya dalam hidup kita. Sehelai rambut pun tidak akan Tuhan biarkan jatuh kalau tanpa seizin Tuhan. Maka sangatlah benar ketika ada satu lagu yang menyatakan demikian. Mas Indro, tolong diputarkan. Kita akan simak lagu ini, resapilah dengan baik akan lirik-lirik dari lagu ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Jagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku
menyelamatkanku dan peliharaku seumur hidupku. Itulah karya Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Sehelai rambut pun tidak akan dibiarkan terjatuh kalau tanpa seizin Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, jangan pernah kita gentar untuk menghadapi kehidupan ini. Ikutilah setiap proses kehidupan ini dengan baik, untuk kita menjadi bertumbuh, untuk kita menjadi bertambah. Karena Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu memelihara kita, Tuhan selalu ada di samping kita. Setia dalam berproses dan bertumbuh, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita melanjutkan kehidupan untuk setia berproses di dalam Tuhan. Tuhan senantiasa ikut serta dalam setiap proses kehidupan kita. Dia memberi setiap tetesan air mata meski tanpa kita mengucap kata. Sehelai rambut kita pun tak akan dibiarkan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Dia tahu karena kita sangat berharga di matanya. Selamat menjalani hidup, selamat berproses dan bertumbuh bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Bersama-sama kita naikkan doa kasur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap taburan firman yang kami terima pada pagi ini, di mana kami Tuhan kuatkan kembali untuk kami melaksanakan apa yang menjadi agenda kehidupan kami, untuk kami dapat menerima setiap proses yang Tuhan berikan, untuk kami dapat tumbuh dalam mengikuti setiap proses yang Tuhan berikan. Dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau kuatkan kami. Bapa yang Maha Kasih, pagi ini kami juga berdoa Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, bangsa Indonesia. Kau memberkati bangsa ini Tuhan, dan kami yakin Tuhan hadir dalam bangsa ini Tuhan. Kau memberkati untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, seluruh menteri dan segenap kepala daerah. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk dapat bersinergi memajukan negara ini dan mengatasi ujian pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga untuk rakyat-Mu, rakyat Indonesia ini Tuhan. Berikan satu tarikan yang nafas yang sama Tuhan, untuk sama-sama berdisiplin di dalam menerapkan apa yang menjadi protokol kesehatan. Kami tahu Tuhan, suatu keniscayaan ketika kami beribadah dalam suasana pandemi ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan menyelamatkan kami, mengatasi ujian pandemi yang ada di bumi Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKJ Gadian Solo Timur seutuhnya, baik yang ada di Pepantan Losari, Pepantan Geraha Manunggal maupun yang ada di gereja induk ini Tuhan. Inilah umat-Mu Tuhan, berkati setiap majelis, berkati untuk pengurus-pengurus Pepantan dan wilayah, untuk pengurus-pengurus komisi, ataupun untuk kepanitiaan yang lain Tuhan. Agar kami dapat bersama-sama melangkah di dalam memajukan gereja ini, dalam bertumbuh iman dan kebenaran kami. Satukan hati kami Tuhan,
selaraskan akan gerak dan langkah kami Tuhan di dalam satu kejemaatan GKI Singgadaan Solo Timur. Berkati juga untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Wijanto Dinugroho. Tuhan berikan suatu hikmat untuk dapat melaksanakan menjadi tugas dan tanggung jawabnya, menata dan mengelola akan jemaat ini Tuhan. Berkati kesehatannya, Engkau berkati keluarganya, dan Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini tidak dapat hadir karena memang kondisi dan situasi yang mengharuskan mereka untuk mengikuti ibadah ini secara streaming. Tuhan memberkati akan keberadaan saudara-saudara kami ini Tuhan. Berkati juga untuk saudara-saudara kami yang hadir di tempat ini, yang bertatap muka dalam peribadatan. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan senantiasa memberikan perlindungan. Berkati untuk keluarganya, berkati untuk anak dan cucunya, dan berkati untuk keluarga besarnya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini menderita sakit. Kami naikkan doa syafaat kami untuk Bapak Sumargono yang saat ini sedang sakit. Engkau memberkati di dalam pemulihan kesehatannya, berkati untuk keluarganya yang dengan penuh kesabaran merawat. Biarlah apa yang menjadi obat-obatan maupun medis yang merawatnya, saudara kami Bapak Sumargono dapat sehat kembali. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mempunyai pergumulan, baik pasangan hidup maupun pekerjaan maupun sekolah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas pagi ini yang kami bersama-sama boleh hadir di gereja ini dengan penuh sukacita dan menerima berkat Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan dalam kami melaksanakan setiap peribadatan ini dari tahapan acara demi acara. Kami serahkan doa permohonan, ungkapan syukur dan syafaat kami hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan mempersembahkan apa yang telah kita siapkan dari rumah. Kita akan dasari persembahan kita ambilkan dari 2 Korintus 2 pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat Tuhan, kita akan iringi persembahan kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 289 bait yang pertama, 2 dan yang ketiga. Tuhan pencipta semesta. Yang kedua, kasih-Mu nyata terjemah Sunan Surya yang Jalan. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuai
ketiga, puji syukur terimalah atas berkat anugerah. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama serahkan persembahan kita dalam doa. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang makasih, ucap syukur terima kasih Tuhan untuk memberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk kami bersama-sama menikmati firman Tuhan, untuk kami berproses bersama Tuhan, untuk kami boleh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Bapak berkati kami Bapak untuk kami boleh menerima proses ini dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Bapak, saat ini kami juga mengaturkan persembahan yang telah kami siapkan di rumah. Engkau terima Bapa, Engkau sucikan dari tangan-tangan kami yang berdosa. Engkau pakai untuk keluar nama Tuhan, Engkau pakai untuk pelayananmu di gereja kami, GKJ Ngandelian Solo Timur. Bapa, kami serahkan sepenuhnya persembahan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Jikalau sebentar lagi Bapa kami akan pulang atau masing-masing, akan melaksanakan aktivitas kami selanjutnya, Bapa sendiri yang akan memberkati. Berkati kami Tuhan, Roh-Mu yang terus senantiasa memberkati kami, menuntun kami, menolong kami untuk kami berproses bersurut dengan kehendak Tuhan. Kami akan tutup Bapa, kami akan sempurnakan doa kami dengan doa yang sempurna, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih, bersama jemaat Tuhan di segala tempat dan abad, kita akan bersama-sama ucapkan 12 Imam Rasuli dengan sepenuh hati kita. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah sebagai umat Tuhan, kita menerima pengutusan dari Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya di seluruh muka bumi ini. Kita pujikan Kidung Jemaat 396 bait yang pertama. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan nyanyian akhir ibadah kita dari Kidung Jemaat 396 bait 2 dan 3.